Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everybody. How are you today? I'm fine too, thank you. Oke, baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik di pembelajaran 3B. Nah, di pembelajaran 3B ini kita akan belajar tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita membaca doa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, let me and knowledge and good comprehension. Amin. Nah, baik anak-anak hebat. Sekarang kita akan belajar atau membahas tentang subtema 1, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, baik anak-anak, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang dongeng. Kalian pasti sudah pernah membaca buku dongeng anak-anak? Atau mungkin kalian pernah dibacakan oleh ayah atau bunda kalian di rumah sebelum tidur? Nah, mari kita bahas bersama apa itu dongeng. Nah, dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya dibacakan secara turun-menurun. Nah, fungsi dari dongeng ini yaitu menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga untuk menghibur. Dengan membaca dongeng, kita dapat mengetahui pesan moral atau nasihat dalam sebuah cerita. Nah, anak-anak, jadi dongeng itu cerita yang tidak benar-benar terjadi atau khayalan. Jadi ceritanya hanya dibuat untuk menghibur, ya. Nah, tujuannya menghibur. Selain untuk menghibur itu adalah kalian harus tahu dari cerita itu, dari dongeng itu, maknanya apa, artinya apa yang harus kalian ambil atau kalian pelajari. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca sebuah dongeng. Yang pertama adalah lafal. Dalam mengucapkan sebuah dongeng, mengucapkannya dengan kata yang tepat. Tidak boleh keliru dalam pengucapan setiap katanya. Lalu menggunakan frasa yang tepat, bukan kata demi kata, tapi gabungan dari kata-kata atau kalimat yang kita baca secara berurutan. Lalu, intonasi suara. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Lalu, kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Lalu, kalimat yang diakhiri dengan tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Lalu yang ketiga ada ekspresi. Siswa membaca dengan penuh perasaan. Jadi ketika kita membaca sebuah dongeng, kita harus menggunakan perasaan. Misalnya, di dalam cerita, dalam dongeng, ceritanya adalah sedih, maka ekspresi kita juga harus sedih. Jika di dalam cerita adalah bahagia, ekspresi kita harus bahagia, mengikuti alur cerita atau jalannya cerita itu. Lalu ada tanda baca. Jika saat membaca bertemu dengan tanda koma, maka pembaca berhenti sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Nah, jika saat membaca bertemu dengan tanda titik, maka pembaca berhenti membaca, kemudian pembaca mulai membaca kalimat selanjutnya. Suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Oke, baik anak-anak, setelah
Tadi kita belajar tentang dongeng. Sekarang kita akan belajar manfaat dari tumbuhan. Salah satu manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber makanan. Sumber makanan misalnya contohnya itu ada beras, sayuran, dan buah-buahan. Nah, baik anak-anak, selanjutnya manfaat dari tumbuhan yang biasa kita makan dan biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tumbuhan sebagai sumber makanan. Kita dapat memakan batang, akar, bunga, daun, biji, dan buah dari tumbuhan. Kita memperoleh buah-buahan seperti apel, mangga, pisang, dan buah-buahan lainnya dari tumbuhan. Selain itu, kita juga dapat memperoleh sayur-sayuran. Kita dapat memakan biji-bijian dari berbagai tumbuhan, seperti padi dan gandum. Teh dan kopi dan juga gula juga berasal dari tumbuhan. Lalu tumbuhan sebagai sumber bahan baku, seperti bunga mawar, bunga lili, dan bunga melati dapat dibuat menjadi minyak wangi. Lalu, tumbuhan, lidah buaya, dan kumis kucing dapat dibuat obat-obatan. Lalu ada karet, kertas, dan lem juga berasal dari tumbuhan. Kita memperoleh serat dari tumbuhan, misalnya kapas. Kapas dipintal menjadi benang. Benang ditenun menjadi kain, dan kain itu kita gunakan untuk membuat baju dan membuat spray dan lainnya, itu yang terbuat dari kapas yang berasal juga dari tumbuhan. Nah, lalu ada tumbuhan sebagai bahan bangunan atau furniture. Kita memperoleh kayu dari tumbuhan. Kayu digunakan sebagai bahan bangunan, dibuat menjadi meja, kursi, lemari, dan furniture lainnya yang ada di rumah kita semua. Nah, itu manfaat dari tumbuh-tumbuhan yang kita gunakan dan kita makan sehari-hari. Nah, tadi kita sudah membahas tentang manfaat dari tumbuhan. Sekarang kita membahas tentang pentingnya berterima kasih kepada sesama makhluk Tuhan. Kita perlu menunjukkan perilaku berterima kasih kepada tumbuhan, binatang, dan khususnya kepada sesama manusia. Tumbuhan, binatang, dan manusia adalah sama-sama makhluk hidup ciptaan Allah, ya. Kita harus saling menghormati, saling menjaga, dan saling menyayangi walaupun itu tumbuhan. Dan cara berterima kasih kepada tumbuhan yaitu dengan merawat tanaman. Lalu contoh berterima kasih kepada binatang yaitu dengan melindungi binatang itu, memberi makan binatang, memandikan, menjaga, merawat dengan baik. Lalu cara berterima kasih kepada sesama manusia yaitu dengan tidak lupa mengucapkan terima kasih setelah dibantu atau ditolong. Lalu jika kita meminta bantuan pun jangan lupa untuk bilang terima kasih. Nah, itu adalah pentingnya, ya. Kita sangat diajarkan untuk berterima kasih kepada semua ciptaan Allah. Anak-anak yang hebat, tadi kita sudah berterima kasih kepada ciptaan dari Allah. Nah, sekarang dengan kita berterima kasih itu adalah salah satu kita bersyukur kepada Tuhan, yaitu Allah, merupakan salah satu pengalaman sila yang pertama dari Pancasila. Sila pertama Pancasila latar warna hitam.
Oke anak-anak hebat, sekarang kita perhatikan burung Garuda yang ada di sini. Nah, tadi lambang pertama ya, sila pertama dari Pancasila adalah gambar bintang yang berwarna kuning dan latar belakang dari bintangnya adalah berwarna hitam. Di sini warna hitam menggambarkan alam semesta. Alam semesta yang tidak terbatas, tampak menghitam di antara cahaya-cahaya bintang-bintang. Hal ini bermakna bahwa Tuhan menguasai seluruh alam semesta. Lalu bintang menggambarkan sebagai penerang di alam semesta. Cahaya bintang memberi sinar dan petunjuk bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan. Hal ini bermakna bahwa Tuhan memberi petunjuk kepada manusia ke arah kebaikan. Nah, itu arti dari bintang dan latarnya yang berwarna hitam. Selanjutnya, kita membahas tentang operasi hitung bilangan cacah. Ada yang tahu apa itu bilangan cacah? Iya, bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu angkanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Atau himpunan bilangan asli ditambah 0. Bilangan cacah selalu tidak berada negatif ya. Jadi bilangan cacah itu bilangan asli yang tidak negatif, lalu positif ya. Nah, dari bilangan cacah tadi, sekarang kita belajar tentang contoh sifat pertukaran pada penjumlahan. Pertukaran pada penjumlahan yang dimaksud di sini adalah angka yang kita jumlahkan di awal atau di akhir, hasilnya berapa, sama ketika angkanya dibalik. Contohnya di sini ada 120 ditambah 930 sama dengan 1050. Nah, kita lihat dibalik angkanya. Angka yang tadi pertama adalah 120 ya, dan angka kedua 930. Sekarang kita balik. Angka yang pertama adalah 930 dan angka yang kedua adalah 120. Hasilnya sama, 1050. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Jadi hanya dibalik angka depan dan angka belakangnya. Ditambahnya tetap hasilnya akan sama. Ada juga 10 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 10. Jika kita hitung hasil dari penjumlahan 5 ditambah 10 dan 5 ditambah 10 hasilnya akan sama, yaitu 15. Lalu ada juga 75 ditambah 23 sama dengan 23 ditambah 75. Lalu 415 ditambah 56 sama dengan 56 ditambah 415. Hanya angka depan dan belakangnya yang kita balik saja. Nah, itu tadi pembelajaran kita untuk di skema 1 di buku 3D anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya dan pembelajaran selanjutnya. See you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.